Selamat siang, Bapak Ibu Saudara sekalian, pecinta firman Tuhan. Marilah kita pada siang hari ini sama-sama melanjutkan pendalaman Alkitab yang diselenggarakan oleh Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Dan saya pada hari ini kebagian melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Saudara Kristio Witoyo pada Selasa yang lalu, juga oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Namun sebelum kita sama-sama merenungkan ataupun membahas firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus supaya memimpin setiap kita sehingga kita diberikan pengertian-pengertian yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu yang oleh karena anugerah dan belas kasih-Mu, Engkau senantiasa membentengi, menjagai, dan menuntun gereja-Mu, khususnya umat yang mengaku Engkau sebagai Allah dan Tuhan serta Juru Selamat, supaya mereka berada pada jalur kebenaran firman Tuhan. Engkau sendiri mengatakan di dalam firman-Mu bahwa di akhir zaman ini banyak penyesat-penyesat akan bermunculan. Mereka seolah-olah menyatakan satu kebenaran, padahal jika mereka diikuti, arah tujuan mereka tidak tertuju kepada rancangan Allah yang sebenarnya. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami akan melanjutkan pembahasan dari Injil Lukas pasal yang ke-22, kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan pengertian hikmat kepada setiap kami, terutama yang menyampaikan, sehingga apa yang disampaikan tidak keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya pemahaman perenungan pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan melanjutkan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai ke 71. Ayat 47 sampai ke 71 ini ternyata terdiri dari 3 perikop yang dibagi-bagi oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu antara ayat 47 sampai dengan 53, LAI memberikan judul atau perikop Yesus ditangkap. Kemudian pada ayat 54 sampai dengan 62, LAI memberikan perikop atau judul Petrus menyangkal Yesus. Dan yang 63, ayat 63 sampai 71 diberikan perikop atau judul oleh LAI, Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Saya tidak akan membaca semua, tetapi saya akan mengajak kita sekalian untuk membahasnya per perikop. Kita akan membahas dari perikop yang pertama, yaitu Yesus ditangkap, dari Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai dengan 53. Demikian firman Tuhan yang tertulis. Ayat 47 mulai, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hei Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal
tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, inilah kuasa kegelapan itu. Sampai di sini dulu kita akan bahas bagaimana kisah daripada penangkapan Tuhan Yesus ini. Rupanya tentang peristiwa penangkapan Tuhan Yesus ini dicatat juga oleh Injil lain, yaitu Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Sangat ironis sekali kalau kita sama-sama memperhatikan ya. Di sana ada pengawal-pengawal bait Allah, di sana ada Yudas, di sana ada ahli-ahli Taurat, tua-tua Israel. Mereka melihat pelayanan Tuhan Yesus ini ternyata dianggap sebagai suatu kegiatan seperti pada umumnya ya tidak ada memiliki makna apa-apa. Bukankah seringkali ketika kita itu bertemu dengan seseorang, coba kita tanya, apakah Anda Kristen? Mungkin dia jawab, ya saya Kristen. Apakah Anda mengenal Yesus? Ya saya mengenal Yesus. Sangat miris sekali kalau ketika kita bertanya, apa yang Anda kenal tentang Yesus Kristus? Dia itu rambutnya gondrong, dia punya brewok, pakai jubah. Nah, kalau cuma sekedar penampilan seperti itu yang dikenal, dan orang itu sudah lama menjadi orang Kristen, ini betapa mirisnya. Seharusnya apa yang menjadi pekerjaan, apa yang menjadi pengajaran dari Tuhan Yesus, itulah yang harus diperhatikan. Jadi bukan cuma tahu rupanya dan tahu pekerjaan mujizatnya, Yesus bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati, bisa menghibur orang susah. Bukan cuma itu, tetapi bagaimana Yesus itu bisa membangun satu karakter, satu iman percaya kepada Allah melalui segala pelayanannya. Kita melihat kemirisan ini terjadi pada Yudas. 3,5 tahun, Yudas itu mengiring Tuhan Yesus. Bukankah dia juga pernah diberi kuasa untuk mengadakan pelayanan, mengabarkan berita Injil, dan diberi kuasa untuk mengusir setan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yudas, rupanya tidak sampai menyentuh ke dalam kedalaman hati dan pemikirannya. Yang ada di dalam pikiran Yudas mungkin ya sekedar melaksanakan kewajiban tugas dan seperti itu, lalu yang ditangkap hanyalah tugas-tugas dan tugas saja. Ini yang menjadi miris, sehingga manfaat yang lebih baik tidak ada pada pengalaman Yudas. Dan mungkin satu-satunya yang berharga bagi Yudas adalah kesempatan untuk menyerahkan Yesus ke dalam pihak yang sedang berseteru, yaitu tentunya dari para rohaniawan dari Israel, para Farisi, para Saduki, para ahli Taurat, dan semacam itu, para imam besar tentunya ya. Karena saya katakan para imam besar pada waktu itu ada 2 imam besar, yaitu Kayafas dan Hanas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketahui bahwa dengan cara mencium, Yudas ini menyerahkan Tuhan Yesus. Ini yang saya tidak mengerti, mengapa budaya mencium ini dipakai oleh Yudas. Kalau saya perhatikan, budaya mencium ini apakah sudah menjadi tradisi di dalam budaya Israel? Kalau melihat surat-surat Rasul Paulus di dalam Roma 16 ayat 16 di dalam salamnya, 1 Korintus 16 ayat 20 di dalam salamnya, 2 Korintus 13 ayat 12 di dalam salamnya, 1 Tesalonika 5 ayat 26 dalam salamnya, oleh Paulus selalu dikatakan cium kudus menyertai. Demikian juga Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat 14 mengatakan cium kudus.
Meskipun tindakan pemberian salam ini menjadi masalah dalam gereja karena budaya gereja yang di berbagai belahan dunia ini berbagai perbedaan budaya, maka tidak dapat diterapkan. Oleh karena budaya-budaya cium kudus ini sebagian besar dihentikan. Nah, Yudas rupanya menyatakan keakrabannya terhadap Yesus ini dengan maksud yang berbeda. Kalau seseorang menyatakan keakrabannya, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga sebetulnya. Merasakan kedekatannya, merasakan kehangatan relasinya, dan seterusnya. Tetapi Yudas tidak menunjukkan hal itu, tetapi justru kedekatannya malah dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya tidak ada manfaat bagi Yudas ketika mengenal Tuhan Yesus kecuali untuk mendapatkan keuntungan bagi diri pribadinya. Kita sebagai orang-orang Kristen, tentunya kalau kita hanya mengikut Kristus, hanya supaya kita untung mengikut Kristus, dipakai sebagai alat Kristus itu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, maka kita perlu berpikir beberapa kali. Keuntungan apa yang bisa kita manfaatkan dari pengenalan kita terhadap Yesus Kristus Tuhan kita? Jikalau keuntungan itu secara menyeluruh, baik pemeliharaan Allah di dunia ini sampai kepada kehidupan yang akan datang, itu sangat bagus. Tetapi perlu diperhatikan, jikalau keuntungan itu hanya sesuai dengan kebutuhan kita di atas muka bumi ini, maka Rasul Paulus mengatakan betapa malangnya. Bahkan kita dikatakan orang yang paling malang. Nah, dalam posisi yang seperti inilah kita diharapkan supaya tidak meniru apa yang menjadi perilaku dari Yudas. Bukan cuma tidak meniru, tetapi kita juga mesti mewaspadai diri kita. Selama kita mengiring Tuhan, adakah kita memperhatikan setiap renungan yang kita baca, setiap khotbah yang kita dengarkan, setiap nasihat yang diberikan, adakah hal itu bisa membangun, bisa mengoreksi, bisa membeneri kehidupan kita yang kurang tepat itu? Jikalau tidak, kita kehilangan manfaat yang paling penting dan yang paling menguntungkan bagi kita sebetulnya. Nah, kita lanjutkan ayat 49. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu, lalu menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Bagaimana kira-kira peristiwa penyerangan? Kalau di Injil lain dikatakan bahwa yang menyerang ini, yang membawa pedang ini adalah Petrus. Kita sulit bagaimana tiba-tiba Petrus itu mempunyai reaksi begitu cepat. Memang kalau kita perhatikan pada waktu peristiwa-peristiwa sebelumnya, begitu reaktifnya karakter Petrus ini ya, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, begitu dia itu mengatakan, jikalau engkau itu Tuhan, izinkan aku untuk berjalan di atas air. Responsif dari Petrus ini memang bagus, tetapi kadang-kadang tidak berpikir lebih jauh lagi. Ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa anak manusia akan diserahkan dan akan disalibkan, Petrus langsung mengatakan hal itu tidak akan terjadi. Justru Petrus seringkali berpikir dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Belum sempat Tuhan Yesus menjawab, murid ini sudah ambil tindakan. Namun bentuk pembelaan yang demikian malah ditolak oleh Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus tetap menguasai keadaan dan tidak larut tertelan oleh keadaan. Meskipun keadaan itu menegangkan, menyulitkan. Ini harus menjadi teladan bagi kita. Kita belajar untuk tenang di tengah-tengah keadaan yang tiba-tiba genting dan sebagainya, supaya kita tidak buru-buru. Nah, coba saya membayangkan peristiwa terjadinya ini seperti apa. Kalau saya kaitkan, saya coba berimajinasi,
dengan apa yang dikatakan oleh Injil Markus pada peristiwa penangkapan Tuhan Yesus ini. Mungkin pada pagi-pagi itu cahaya matahari belum begitu terang sehingga beberapa harus pakai penerangan melalui obor, lalu mendekati di mana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya yang sedang berdoa di Taman Getsemani. Gerombolan dari orang-orang yang dipimpin oleh imam besar dan utusan imam besar dan tua-tua Israel ini mendatangi tempat lokasi di mana Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya sedang berkumpul. Kalau saya kaitkan dengan peristiwa yang dicatat oleh Markus, di sana dikatakan bahwa ada seorang muda yang hanya berpakaian kain lenan. Jadi semacam kain lenan itu dililitkan, dan Markus ini setelah melihat situasi yang kurang menguntungkan, dia melarikan diri. Tentu saja bagi petugas penangkapan, penggerebekan seperti itu, yang diharapkan adalah semua yang ada di wilayah itu tidak boleh ada yang melarikan diri. Takut yang melarikan diri itu adalah orang yang mau ditangkap. Jadi diharapkan semua harus diam. Tetapi dengan reaksinya Markus yang tiba-tiba lari, maka mungkin salah seorang dari penjaga-penjaga bait Allah itu yang mendatangi itu menangkap Markus, dan yang ditangkap bukan badannya atau lengannya, tetapi yang mungkin ketangkep itu kain lenannya itu, sehingga kain lenannya itu keplorot gitu ya, mungkin ya, lepas, dan Markus mengatakan dia dengan telanjang lari. Nah, pertanyaan dari Petrus atau dari murid pada waktu itu, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Belum sempat Tuhan Yesus itu menjawab, kemudian mereka melihat bagaimana Markus seolah-olah dianiaya, sudah ditelanjangi, dan Markus lari. Bisa dibayangkan, Petrus yang membawa pedang tanpa menunggu komando dari Tuhan Yesus langsung main sabet saja, supaya apa? Supaya murid-murid yang lain tidak diperlakukan seperti Markus. Itu kira-kira imajinasi saya, dan mudah-mudahan ini tidak salah, sehingga di ayat yang kita baca ini kok tiba-tiba tanpa komando menyerang gitu ya, tanpa komando. Tentu ada hal-hal yang menyulut dari dari peristiwa yang dilihat oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rasa saya memberikan imajinasi ini tidak salah ya. Mudah-mudahan tidak salah. Sebab saya membaca seorang psikolog agama berpandangan bahwa jika salah satu penyebab konflik kerusuhan yang bernuansa agama itu biasanya terjadi oleh karena adanya penghinaan terhadap Tuhannya atau terhadap simbol-simbol keagamaannya. Menurutnya, sedangkal apapun seseorang dalam memahami ajaran agamanya, jika ada kecenderungan bahwa pemimpin-pemimpinnya itu dilecehkan, maka dia akan merasa tersinggung. Apalagi yang dilecehkan itu adalah Tuhannya atau seseorang yang dianggap tokoh yang paling tinggi. Dalam keadaan seperti itulah, jangankan cuma menyerang, bahkan orang-orang seperti itu untuk mati pun siap demi membela agama mereka. Dan kita melihat bahwa hal itu memang bisa terbukti di negeri kita ini. Banyak orang-orang yang berpikiran seperti itu, sekalipun pengertiannya tidak dalam, tetapi mereka sudah siap untuk mati bagi apa yang diyakininya. Nah, kita membayangkan bagaimana seandainya, ini seandainya ya, kalau hal seperti itu
dilegalkan oleh Tuhan Yesus. Pasti banyak orang-orang Kristen itu yang tidak mengalami aniaya pada zaman Kaisar Nero. Tetapi hal ini justru tidak disetujui. Justru Tuhan Yesus melarang para murid untuk bertarung melindungi dia. Apa tujuannya? Kita perlu pahami bahwa pertama karena memang apa yang terjadi sudah merupakan kehendak Allah Bapa, yaitu dalam rangka penyelamatan umat manusia yang berdosa. Dan Allah tetap berdaulat dengan segala situasi dan kondisi yang seperti ini. Kedua, tindakan Tuhan Yesus menyambungkan kembali telinga yang terputus serta tegurannya terhadap para penangkapnya menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memegang kendali atas peristiwa-peristiwa yang berujung sampai ke kayu salib itu. Tindakan membela simbol-simbol agama, dan Tuhan justru menunjukkan kedangkalan iman seseorang. Karena hal itu sebenarnya menunjukkan bahwa ia tidak memahami kedaulatan Tuhan dan kemahakuasaannya. Jadi Tuhan itu perlu dibela sedemikian rupa. Bukan kita tidak perlu membela Tuhan, kita membela Tuhan itu dalam arti pengajaran yang benar harus kita pelajari, dan jikalau ada orang yang berpendapat keliru tentang jalur firman Tuhan, nah kita yang perlu membela dalam arti meluruskan seperti itu. Jadi Pak, bagaimana supaya tidak salah dalam membela Tuhan? Tidak ada cara lain, kita harus mengenali dengan sungguh-sungguh rencananya, dan kita harus mengakui kedaulatannya dalam kehidupan ini. Nah, kita akan membaca selanjutnya di ayat 52. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi inilah saat kamu, inilah kuasa kegelapan itu." Betapa menyedihkan ya kalau kita melihat situasi-situasi yang menggelapkan pikiran dari manusia itu. Karena kalau manusia sudah diliputi kegelapan pikiran, maka yang dilakukan kecenderungannya adalah sesuatu yang jelas-jelas melawan kebenaran. Maka tema gereja besar dari gereja kita tahun ini adalah firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini bukan cuma sekedar slogan, tetapi ini harus betul-betul kita hayati, kita renungi, dan kita jalankan. Sedetil apakah firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita sebagai murid-murid Tuhan yang hidup di masa kini, kita harus punya prinsip juga seperti Tuhan Yesus ini. Dalam situasi yang genting, dalam situasi yang sukar, dalam situasi yang menegangkan, tetap tenang, tetap mengendalikan situasi, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan itu dengan kasih. Dan kita tetap menjunjung tinggi kemuliaan Tuhan, karena yang seperti ini menjadi satu ketetapan sepanjang abad. Di sisi lain, kita coba melihat ya, ada orang yang mengatakan seperti ini, wah seharusnya Yudas itu punya peran. Kalau Yudas tidak menyerahkan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mungkin tidak ketangkap. Jelas ini ditolak pemikiran seperti ini.
Sebab kalau kita melihat dari Injil Yohanes, itu ketika setelah Yudas itu mencium Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu masih sempat berbicara kepada pengawal-pengawal bait Allah itu. Siapa yang kamu cari? Lalu salah satu dari mereka Yesus dari Nazaret. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia, maka dengan perkataan yang penuh kuasa itu, mundurlah mereka dan terjatuh. Nah, dengan demikian saya tidak mendukung bahwa penangkapan Tuhan Yesus itu karena jasa daripada Yudas Iskariot. Jelas Yudas tidak berjasa sama sekali dalam hal ini. Karena memang harus tertulis bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ada saatnya aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Jadi kita akan melihat bagaimana peran Yudas sebetulnya bukan tujuan untuk menangkap Tuhan Yesus, tapi tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan uang ketika menunjukkan inilah orang yang seharusnya ditangkap. Tidak ada jasanya sama sekali ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia. Barulah pengawal-pengawal itu lebih diyakinkan. Tuhan Yesus mengatakan, biarlah mereka ini pergi. Maksudnya murid-muridnya itu supaya dibiarkan pergi dan tidak dilibatkan dalam penangkapan ini. Nah, demikian kira-kira yang dapat saya bagikan di dalam pasal 22 dari Lukas ini, dari ayat 47 sampai ke 53. Selanjutnya kita akan membaca dari perikop berikutnya, Petrus menyangkal Yesus, dari ayat 54 sampai ke 62. Ayat 54 mulai, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia. Sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sampai di sini kita akan coba membahas ya. Saya agak mengajak kita sekalian untuk meninggalkan dari narasi ini. Maksud saya akan mengalihkan kepada penulisan di kisah Petrus menyangkal Yesus. Ketika Dr. Lukas menulis Injil ini, nah, menurut lembaga Alkitab yang direferensikan lewat aplikasi lain, dikatakan kira-kira tahun 60 sampai 63 Masehi.
Jadi peristiwa itu sebetulnya kira-kira 30 tahun sudah lewat. Bagaimana Lukas bisa memperoleh informasi seperti ini? Dan kalau saya perhatikan di dalam surat Petrus, 1 Petrus dan 2 Petrus itu kira-kira ditulisnya juga pada tahun yang sama. Tahun 60 sampai tahun 63 Masehi. Kita tahu bahwa Injil Lukas adalah satu himpunan yang diusahakan oleh Lukas yang diharapkan penyusunan Injil ini dengan rapi dan dengan bagus ditujukan kepada seseorang yang bernama Theophilus. Theophilus sendiri tidak jelas itu siapa, tetapi dari pemaknaannya Theo itu berarti Allah dan Philus itu dari kata philos yang artinya saudara, kasih persaudaraan. Di dalam kesatuan Theophilus mungkin adalah kecintaannya terhadap Allah atau yang dikasihi oleh Allah atau seseorang yang menjadi sahabat dari Allah. Dan jikalau yang dituju adalah Theophilus, orang yang menjadi kekasih Allah, maka berlaku juga bagi kita sebagai kekasih-kekasih Allah. Dan di dalam penyusunan ini, pada saat Petrus menyangkal Yesus, tentunya Dr. Lukas ini mencari informasi kepada pelakunya. Sebab jika tidak, maka pasti terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Maka kita bisa bayangkan, begitu gigihnya Dr. Lukas ini menyusun Injilnya untuk tujuan supaya apabila di kemudian hari orang menanyakan bagaimana sih kisah yang sebenarnya terjadi. Karena pada saat Lukas ini menulis Injilnya, sebelum itu Markus sudah menulis Injilnya, tetapi kurang lengkap. Mungkin juga pada waktu itu terjadi budaya lisan dari perkataan satu ke yang lain, sehingga perbincangan ini tidak tersusun atau tidak terekam secara baik. Maka Lukas memberikan satu karya bagi umat Tuhan, tentunya termasuk kita. Nah, di dalam hal penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus ini menjadi amat menarik. Karena apa? Karena kita melihat bahwa Lukas tentunya mendapatkan informasi dari Petrus itu sendiri dalam pelayanannya bersama-sama dengan Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Dr. Lukas ini tidak termasuk dari ke-12 murid, tetapi munculnya Lukas ini adalah dari pelayanan Rasul Paulus ketika dalam pelayanan menuju ke Troas. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 10 sampai 17 di sana dikatakan bahwa dalam perjalanan misionarisnya yang kedua dan ketiga ketemu dengan Dr. Lukas ini. Yang berikutnya tentang penyangkalan ini sudah umum ya, sudah umum kita dengar bahwa satu pengkhianatan atau suatu penyangkalan itu bisa terjadi oleh karena situasi yang kadang-kadang membuat kita itu bisa bertindak di luar nalar yang sehat. Tetapi saya akan membandingkan ketika Petrus ini menoleh, ternyata Tuhan Yesus juga pas noleh. Pas ayam itu berkokok. Di ayat 62, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Apa perbedaan kesedihan dari Petrus dan kesedihan dari Yudas? Kita tahu bahwa Yudas setelah mendapatkan uang itu dan mengetahui bahwa Yesus kemudian ditangkap dan diperlakukan tidak sewajarnya sebagai seorang tahanan, maka Yudas melemparkan uang itu ke imam-imam yang membayar dia. Lalu dikatakan di tulisan lain bahwa Yudas menyesal lalu menggantung diri.
Apakah penyesalan ini sama? Kalau saya melihat itu ada satu perbedaan. Petrus membohongi dirinya seolah-olah dia tidak mengenal Tuhan, padahal dia mengenal Tuhan. Berbeda dengan Yudas. Kalau Yudas ini berpura-pura mengenal Tuhan, padahal dia tidak mengenal Tuhan. Dia mencium Tuhan seolah-olah dia akrab dengan Tuhan, memberikan satu cium kudus, cium penghormatan, cium kasih sayang. Padahal sebetulnya dia tidak ada pengenalan dan dia tidak mendapatkan manfaat yang positif dari relasinya, hubungannya dengan Tuhan Yesus. Apakah ini yang menyebabkan Tuhan Yesus menyatakan bahwa seseorang itu akan diperlakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Timbangan yang kamu timbangkan kepada orang lain itu akan ditimbangkan kepadamu. Ukuran yang kamu pakai ukur untuk orang lain itu akan kembali kepadamu untuk diukurkan. Apakah ini yang menjadi perbedaan sehingga Tuhan Yesus tidak berdoa untuk Yudas, tetapi berdoa untuk Petrus. Sama-sama menyangkal, sama-sama berbohong. Tetapi kebohongan Petrus adalah dia sebetulnya mengenal. Tetapi karena situasi yang gelap, kondisi yang tidak memungkinkan untuk dia menyatakan apa yang sebenarnya harus dia lakukan. Inilah yang membuat dia menyangkal. Tetapi dia menyangkali dari keadaan yang sebenarnya dia mengenal. Beda ya dengan Yudas. Dia mencium Yesus seolah-olah dia akrab, dia intim dengan Tuhannya. Padahal ini harus menjadi kita waspadai. Ketika kita menjadi umat Tuhan, apakah casing kita ini menyatakan hal yang sebenarnya? Apakah kehadiran kesetiaan kita itu menyatakan yang sebenarnya? Semoga kita menjadi umat Tuhan, kita lebih mengenal apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Jikalau Tuhan itu memimpin kita kepada kekudusan, ya kita harus lakukan. Jikalau kita masih punya alasan-alasan, kita perlu mengkoreksi diri. Sebab jika tidak demikian, kita seringkali tidak terbentuk karakter kita. Kita yang seringkali cari untung, cari yang bermanfaat. Bahkan kadang-kadang di dalam ibadah pun kita cari suasana yang lebih menyenangkan kita. Kalau pergi ke gereja, ya kita harus cari suasana yang menyenangkan. Yang kira-kira ada makan-makannya, ada hiburannya. Jikalau cuma dengar firman Tuhan, ya kita dengar aja dari streaming, dari YouTube. Kita harus hati-hati. Sebab di dalam ibadah itu selain kita bersekutu dengan Tuhan, kita juga berrelasi dengan sesama kita secara fisik. Kita tentu tidak ingin menikmati Tuhan itu secara live streaming. Masa sih kita mau ke surga itu lewat live streaming? Juga enggak. Dan kita itu mau berrelasi dengan saudara-saudara yang lain itu cuma dari gambar-gambar saja. Kita kan mau secara fisik seperti itu. Nah, dikatakan lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini kesedihan yang jujur. Kesedihan dari Petrus ini adalah kenapa saya tidak bisa berlaku sebagaimana seharusnya. Tetapi kesedihan dari Yudas itu berbeda. Kesedihan dari Yudas adalah dia seolah-olah sudah menerima hukuman. Dan dia sedihnya kenapa dia harus menerima hukuman itu. Tapi sudah terlambat. Sehingga tidak ada tersisa kalimat-kalimat dari Tuhan Yesus. Seharusnya kita mengingat selama nafas masih ada di dalam tubuh kita ini,
kita harus cepat-cepat untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jangan katakan sudah terlambat, tidak mungkin. Ya tidak mungkin sungguhan. Selama masih dikatakan hari ini, jangan keraskan hatimu. Hari ini harus kita lakukan apa yang terbaik, kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jikalau seseorang tahu berbuat baik dan dia tidak segera melakukannya, dia berdosa. Sudah berdosa, tidak mau melakukan yang baik, tambah berdosa double-double jadinya. Tuhan Yesus ketika ditangisi oleh orang-orang perempuan pada waktu memikul salib, Tuhan Yesus mengatakan, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu. Sedihlah dengan dirimu, di mana kamu sulit untuk menyangkal diri. Kamu sulit untuk mikul salib. Kesulitan itulah yang patut kita tangisi. Seperti halnya Petrus. Menangis karena tidak bisa berbuat sebagaimana seharusnya. Kita dijadikan umat percaya kepada Tuhan, bukan cuma sekedar kita selamat, tapi kita juga dijadikan saksi. Saksi yang seperti apa? Kebanyakan orang suka saksi, dulu saya itu miskin. Lalu setelah saya kasih persembahan perpuluhan, itu saya jadi kaya. Dulu saya itu miskin, karena saya buka toko saya itu 1 minggu penuh. Setelah saya buka toko itu tutup ya pada hari Minggu, ternyata toko saya jadi rame. Kesaksian-kesaksian semacam ini bukan berarti tidak nyata bagi orang itu. Tetapi ketika diikuti oleh orang lain dan orang yang bersaksi itu dijadikan panutan, belum tentu Tuhan memberikan rezeki atau perilaku yang sama seperti yang dilakukan Tuhan terhadap orang itu. Nah, jikalau ini yang terjadi bagaimana? Ada orang yang saya sudah sakit sekian lama. Ketika saya makan perjamuan kudus dan minum anggur, saya jadi sembuh. Ketika itu diikuti orang lain tidak sembuh. Lalu bagaimana? Kita mesti waspada dengan kehidupan kita. Jikalau kita dikatakan sebagai orang yang percaya dan kita tetap bertahan dalam iman kita sekalipun kita diperhadapkan oleh situasi yang tidak menyenangkan, kita tetap mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat dan berkuasa, dan kita tetap mempelajari kebenaran firman-Nya, karena dengan mempelajari kebenaran firman-Nya kita memperoleh kekayaan. Kekayaan dari kuasa Tuhan itu. Saya kadang-kadang kalau sudah tidak ngerti harus berbuat seperti apa, saya katakan, Tuhan Engkau Maha Besar. Allahu Akbar. Tuhan itu Maha Besar. Lebih besar dari persoalanku. Aku hanya melihat beberapa sentimeter ke depan yang aku tidak tahu ke depan sekali itu terjadi seperti apa. Hanya Tuhan yang tahu. Dan saya berharap saya bisa memperoleh kemurahan Tuhan di langkah-langkah saya ke depannya. Kemurahan itu bisa berarti kekuatan saya didalami menapaki langkah saya yang tetap sulit, atau saya mendapatkan satu kelegaan di mana masalah-masalah yang saya hadapi itu nantinya bisa terselesaikan. Tapi bagaimanapun juga saya harus mengakui kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Baiklah, kita akan lanjutkan ke perikop berikutnya. Yaitu Yesus di hadapan mahkamah agama. Ayatnya dari 63 Lukas 22 ini sampai 71. Demikian bunyinya. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapa yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah siang hari, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya,
Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Apa yang kita tangkap dari gelar perkara yang dilakukan pada pagi itu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ya, bahwa Mazmur pasal 37 ayat 12 dan 13 itu menulis seperti ini. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia, Tuhan, melihat bahwa harinya sudah dekat. Tuhan Yesus mengatakan, inilah saat kegelapan itu. Kamu melakukan sesuatu seolah-olah kamu itu melakukan sesuatu yang benar. Tetapi sebetulnya kamu sedang menjalankan apa yang menjadi kuasa kegelapan itu. Ketika orang-orang ini mulai mengolok-olok dan menghujat Yesus, di dalam Mazmur 59 ayat 7 sampai 10 itu juga ditulis seperti ini. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya, cemooh ada di bibir mereka, sebab siapakah yang mendengarnya? Tetapi engkau Tuhan menertawakan mereka, engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya, kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setia akan menyokong aku, Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Jikalau Mazmur sudah menulis seperti itu, pasti kalimat-kalimat itu ada di benak dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus sendiri sekalipun dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dia, Tuhan Yesus tidak heran dan tidak kaget. Dia tahu, sekalipun aku mengatakan kepadamu, namun kamu tidak akan percaya. Di bagian lain, Tuhan Yesus mengatakan, mengapa mereka ini yang terdiri orang-orang yang punya intelektual tinggi dan kedudukan mereka cukup berpengaruh. Bayangkan, sebagai tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, ini semuanya tokoh-tokoh. Bukan orang yang ngecek-ngecek, bukan orang yang karbitan seperti itu. Tapi bagaimana bisa tidak memahami apa yang dikerjakan, dilakukan, diajarkan oleh Tuhan Yesus? Karena mereka sudah ditutup dengan kuasa kegelapan. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus pernah mengatakan, karena kamu bukan termasuk domba-dombaku, dan kamu tidak memperhatikan bahwa ajaranku ini bukan ajaran dari manusia. Ini yang menjadi satu kesulitan. Karena Tuhan Yesus mau membuktikan bahwa pengajarannya itu dari Allah dengan tanda-tanda yang supranatural. Orang yang buta sejak lahir, orang yang timpang, lumpuh yang sudah 38 tahun, orang yang sudah mati 4 hari, semua itu dipulihkan dan tidak ada satu tokoh spiritual di kalangan mereka yang bisa melakukan hal itu. Orang yang
dirasuk setan, bahkan dikatakan setannya itu sampai beribu-ribu setan, itu tidak bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh mereka. Cuman yang ini, karena bagi mereka munculnya Yesus itu bukan dari kalangan sekolah kerabian mereka. Itu sebabnya mereka tidak bisa menerima. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menjadi satu ancaman bagi keberadaan mereka. Menjadi sesuatu yang akan menyisihkan posisi kedudukan mereka, terutama kerekatan atau kedekatan mereka dengan pemerintahan Kekaisaran Roma tentunya. Dan mereka di dalam mengelola bait Allah pun pasti akan dirugikan oleh tindakan-tindakan Tuhan Yesus yang tidak setuju, di mana bait Allah menjadi sarang penyamun sebagai tempat-tempat untuk mengaruk keuntungan. Itu sebabnya mereka tidak bisa memahami ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, karena ajaranku bukan dari ajaran manusia. Kalau dari ajaran manusia, dari ajaran rabinik, dari ajaran mereka, pasti akan melanjutkan tongkat estafet, yaitu rumah bapaknya itu tetap dipakai sebagai sarang penyamun. Kita perlu mewaspadai hal ini supaya kita juga berhati-hati. Tapi barang siapa yang tahu melakukan kehendak Allah, dia tahu bahwa ajaran dan pekerjaan dari Tuhan Yesus ini berasal dari Allah Bapa. Yesus menegaskan dirinya bahwa siapa sebenarnya dia. Di ayat yang ke-70 di sana dikatakan, kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Pasti pengakuan ini menguntungkan bagi para pendakwa itu. Mereka tidak menyadari bahwa keuntungan dari pengakuan ini sebetulnya membuat mereka itu yakin bahwa Yesus Kristus ini menyamakan dirinya dengan Allah. Itu sebabnya di ayat 71 mereka sepakat, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Jikalau sebelum-sebelumnya dikatakan bahwa ada saksi-saksi palsu yang dituduhkan, mereka sudah tentu lebih yakin ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan bahwa akulah anak Allah. Pengakuan dari Tuhan Yesus ini menguntungkan. Menguntungkan bagi pendakwa, sehingga dia atau mereka tidak lagi memerlukan saksi-saksi lebih banyak lagi. Namun sebenarnya pengakuan ini justru mengantarkan mereka kepada satu kerugian secara fatal, bahkan mengancam kehidupan mereka, bahkan keselamatan jiwa mereka beserta seluruh umat yang mempercayai mereka. Bukan cuma sekedar mengancam kehidupan di bumi ini, tapi di kehidupan yang akan datang keuntungan mereka itu akan berbalik seperti itu. Inilah sebuah batu sandungan yang menghancurkan itu. Tuhan Yesus mengatakan batu yang dibuang itu menjadi batu sandungan dan batu penjuru. Dengan kemampuannya menganalisa firman Tuhan, menguasai pelayanan dan sebagainya, orang-orang yang sedemikian ini perlu mewaspadai dirinya supaya jangan sampai apa yang dia pegang
apa yang dia pijak itu justru pada batu sandungan. Kenyamanan dan istilahnya itu tempat di mana kita merasa aman dan nyaman. Justru disitulah sebetulnya letak Tuhan menempatkan batu-batu sandungan itu. Kita sayangkan kecermatan, kecerdasan pemikiran para ahli-ahli Taurat dan tua-tua imam-imam kepala justru mendapatkan keuntungan yang menyebabkan kebinasaan mereka. Inilah yang menjadi satu keprihatinan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, tapi kepunyaannya itu menolak dia. Jikalau kepunyaannya itu diizinkan oleh Tuhan atau dibiarkan oleh Tuhan, tinggal dalam satu saat kegelapan, maka yang perlu diwaspadai adalah adakah kita memohon belas kasih Tuhan senantiasa, supaya jangan kita meniru perilaku daripada para Sanhedrin ini untuk mengandalkan posisi, mengandalkan kemampuan pikiran, akal budinya, mengandalkan derajatnya sebagai pengajar dan pemelihara pelayan dari bait Allah itu sendiri, tetapi tanpa memperhatikan apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, apa yang diteladakan oleh Tuhan Yesus. Mereka melihat semuanya itu dengan gamblang karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi, tapi justru disitulah mereka memperoleh keuntungan yang menjadi batu sandungan. Apakah keuntungan kita juga merupakan batu sandungan bagi kita? Kita harus berhati-hati. Apakah kenyamanan kita menikmati ibadah secara live streaming menjadi batu sandungan bagi kita? Kita harus berpikir ulang. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, dan sekali lagi saya berharap kita nanti sore bisa sama-sama mengikuti ulasan yang secara lengkap yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Saya menyampaikan uraian seperti ini bukan berarti saya sudah sempurna. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau maju. Prinsip yang selalu kita pegang adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Kadang-kadang kita bisa berbeda pendapat hanya karena dari sudut pandang kita melihat kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu akan menjadi satu kekayaan bagi kita. Sehingga dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Sehingga kita masing-masing semakin saling melengkapi, membuat kita semakin dewasa di dalam pengiringan Tuhan. Selamat mengikuti pendalaman Alkitab 5:30 nanti sore oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan, saya sebagai pengurai, penyampai dari sebagian dari kebenaran firman Tuhan terdapat pada Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 71. 25 ayat yang dibagi menjadi 3 perikop. Tentunya Tuhan punya maksud-maksud yang lebih daripada
apa yang sudah kami dengar bersama-sama tadi. Biarlah Allah Roh Kudus menyatakan kemurahannya sehingga kami bisa menangkap dan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Sehingga kami lebih menghargai apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, bukan sekedar menderita, tetapi penderitaan itu adalah penderitaan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Karena penderitaan itu adalah penderitaan yang kudus. Penderitaan yang tetap menjaga kemurnian. Karena jika tidak demikian, maka penderitaan itu menjadi satu kegagalan. Engkau adalah ibarat domba yang kudus yang dipersembahkan sebagai korban penebusan. Tentu hanya Allah yang tahu kriteria ukuran yang semacam apa. Ampuni kami dalam keterbatasan kami, ampuni kami di dalam tindakan-tindakan kami selama ini, jika perilaku kami mungkin tidak menunjukkan warna Kristus yang sebenarnya. Ajar kami ya Tuhan, sehingga kami tidak membohongi diri seperti halnya Petrus, tapi kami betul-betul menjadi saksi yang benar. Jikalau kami harus menangis, biarlah kami menangisi ketidakmampuan kami. Engkau sendiri menjanjikan, jikalau seseorang kekurangan hikmat, biarlah ia memohonnya kepada Allah dan Allah akan memberinya dengan limpah, dan pemberian itu sangat-sangat bermanfaat. Terpujilah namamu, berkati kami semuanya, berkati kami di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pendidikan anak-anak kami, dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kami boleh jadi saksi Tuhan yang hidup, yang boleh menguatkan, yang boleh mewarnai pertumbuhan perkembangan dari jemaat Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.